Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri nih kepada kalian. Nama saya itu Syarah Aini Nabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, maksud dan tujuan saya ya melakukan penyuluhan kali ini terkait tentang ada yang tahu topiknya? Tentang anemia. Bener banget, tentang anemia. Jadi tentang anemia ya kepada remaja putri, agar kalian tuh tahu apa itu anemia ya, dan dampaknya, dan juga cara pencegahannya seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan kurang lebih ya 25 menit ke depan. Kalian bersedia untuk menyediakan waktunya? Bersedia. Terima kasih sebelumnya. Nah, materi yang saya akan bahas kali itu apa aja tentang anemia, faktor-faktornya ya, tanda dan gejalanya, dampaknya, faktor yang mempengaruhi kadar Hb-nya tuh bisa rendah di remaja putri, dan cara pencegahannya. Nah, kalian udah tahu belum anemia itu apa? Tahu, kekurangan darah. Benar banget ya. Jadi anemia itu kekurangan darah, benar. Nah, jadi anemia itu dimana kondisi tubuh kita nih ya, hemoglobinnya itu rendah. Hemoglobinnya rendah di bawah nilai normal 12 sampai 15 gram per desiliter. Ya, hemoglobin itu ada yang tahu belum apa hemoglobin? Enggak. Itu sebagai komponen untuk membentukkan sel darah merah. Gitu ya, dia komponen sel darah merah, dia itu berupa protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita untuk energi, dibawa ke organ-organ ya, biar organ-organ tuh kerjanya itu kan membutuhkan oksigen ya. Dia kerjanya membutuhkan oksigen untuk kita energi juga. Jadi hemoglobin itu kalau rendah, kebayang dong kita bakal lemah ya kan, organnya nggak bisa berfungsi dengan baik ya. Dan anemia itu ya, hemoglobin rendah itu dikarenakan zat besinya itu kurang, asupan zat besi sebagai pembentuk dari hemoglobin gitu. Dia menurun dan tadi kekurangan darah akibatnya, karena si hemoglobinnya itu ya sebagai komponen sel darah merah ya, karena kekurangan zat besi untuk pembentukan globin, sel darah merahnya juga berkurang dong ya kan, hemoglobinnya juga menurun, jadinya anemia gitu. Nah, anemia tadi ya ambang batasnya 12 sampai 15 gram per desiliter kayak gitu. Nah, cara pengecekannya itu kayak pengecekan gula darah, jadi diambil sedikit ya darahnya di sini ya, terus dicek, ada alatnya gitu namanya, ada alatnya gitu. Nah, kayak gitu. Beda sama tekanan darah, kan suka ada yang bingung ya antara tekanan darah sama anemia. Anemia itu sama atau enggak kekurangan darah. Kalau anemia, kalau tekanan darah rendah itu bukan anemia. Dia itu pengecekannya beda lagi. Dia pakai tensi yang suka di sini nih kalau sakit ya, di gitu. Pakai tensi, jadi diukur tekanan darahnya. Itu tekanan darah rendah beda sama anemia. Kalau anemia kekurangan darah, darahnya rendah, hemoglobinnya rendah. Poinnya adalah hemoglobinnya rendah berarti dia anemia gitu, di bawah normal anemia. Nah, kenapa anemia itu ya penting untuk dilakukan kepada dilakukan penyuluhan atau edukasi kepada kalian nih sebagai remaja putri? Karena tahu nggak sih, di Indonesia itu prevalensi atau angka kasus dari anemia pada remaja putri itu sekitar 23%. 23% di mana itu sudah menjadi kasus yang berat. Itu harus diatasi karena remaja putri nantinya akan menjadi ibu ya, dewasa menjadi ibu, nanti anaknya juga berdampak sama anaknya kayak gitu. Jadi harus diatasi nih dari remaja putrinya. Itu menurut Kemenkes 2018 ya, 23% anemia, jadi harus diatasi kayak gitu. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan anemia itu ya seperti yang saya udah singgung sebelumnya tuh, yang karena kekurangan asupan zat besi. Kita kurang ngasup zat besinya ke dalam tubuh makannya. Nah, karena zat besi itu ya sebagai pembentuk komposisi untuk membentuk si hemoglobin. Jadi kalau hemoglobinnya rendah kan anemia ya, karena zat besinya tuh kurang untuk membentuk si globin, jadinya makanya rendah kayak gitu. Nah, makanya itu sebagai faktor penyebab dari anemia, zat besinya tuh rendah asupannya. Kalau kalian tuh karena asupan makannya tuh kurang beragam. Kalau kalian tuh makannya kayak gimana misalnya? Kamu? Biasanya pakai nasi, pakai sayur bayam. Udah sih kayak gitu. Nasi sayur bayam. Nasi sayur bayam ya. Sebenarnya tuh bagus ya sayur bayam, tapi kurang komplit, kurang beragam. Dalam satu makan itu sebaiknya tuh ya ada nasi, ada sayuran, ada lauk hewaninya kayak ikan, ayam, daging ya sebagai sumber zat besi tuh bagus. Kalau daging, kalau hewan itu sumber zat besi yang paling bagus
karena langsung bisa dipakai sama tubuh, sangat biologis dia. Terus ada telur ya. Terus kalau kalian nih misalnya ya punya uang 5.000. Nah, kalian tuh misalnya ibunya tuh belum makan nih, belum nyediain makan nih di rumah. Kalian tuh 5.000 itu kalian beli buat apa? Buat makan, cari makan apa tuh misalnya? Mie instan paling. Mie instan. Sama sih. Mie instan. Sebaiknya kalau setelah penyuluhan ini ya, semoga aja setelah penyuluhan ini kalian tuh lebih pintar, lebih cerdas untuk memilih di uang 5.000 itu mau dibeli apa gitu, mau dibeli apa. Jadi mendingan daripada beli Indomie, lebih mending beli telur. Dia kayak zat besi, proteinnya tinggi, dan murah juga. Bisa beli telur 2 ya 5.000. Lebih bagus daripada kandungan dari Indominya gitu. Jadi mendingan beli telur aja ya setelah ini gitu, ke warung gitu lapar, beli telur aja lebih bagus. Nah terus ya, karena dia itu kayak juga asupan sumber zat besinya di situ. Nah jumlah sama kualitasnya juga harus diperhatikan nih kalau kalian makan. Jadi ada nasi, ada sayurannya juga ya. Sayuran juga sumber zat besinya ada tuh, kayak bayam, brokoli, asparagus kayak gitu bisa. Tapi lebih bagus tuh yang hewani karena dia lebih bisa langsung dipakai gitu sama tubuh gitu. Nah jadi sekali makan tuh kalian ya ada nasi, kacang-kacangan misalnya apa ya, kacang merah atau apa ya gitu, terus sayuran ya, bayam, brokoli kayak gitu, sama lauk hewaninya. Lauk hewaninya ada ayam di rumah misalnya, ikan gitu, harus beragam. Jangan kalian tuh makannya nggak mau makan hewani gitu, nggak mau makan ikan, nggak mau makan ayam. Kenapa? Karena takut gendut karena makan banyak atau apa? Enggak, jangan. Karena dia itu justru lebih bagus, karena sumber zat besi itu lebih bagus tuh di hewani ini gitu. Hewani. Jadi gitu ya. Jadi makannya tuh beragam ya. Terus yang kedua itu ada penyerapan zat besi. Jadi kita udah makan nih, zat besinya udah bagus gitu ya. Udah makan, udah ada telur, udah ada bayam, udah ada daging gitu ya. Terus yang kedua, faktor kedua itu penyerapan zat besi. Jadi kalau kita udah makan nih, udah makan baik gitu ya, zat besinya udah banyak nih. Penyerapan zat besi itu juga menjadi faktor anemia karena nggak semua zat besi itu bisa diserap sama tubuh. Misalnya kalian makan apa nih sebagai penghambat zat besinya. Jadi kalian makan ikan, ayam, tapi sama yang apa, makanan yang ada mengandung tanin kayak teh gitu misalnya, kopi gitu ya, dia itu akan menghambat penyerapan dari zat besi. Jadi zat besi itu nggak bisa terserap sama tubuh kita, terpakai sama tubuh kita dengan baik kayak gitu. Jadi terhalang, jadi kayak percuma gitu. Kalian makan, misalnya kan kalau di restoran gitu ya, kalian makan nih misalnya makan makan apa ya, mie ayam gitu misalnya, ayamnya banyak, atau makan apa ya, makan ayam panggang gitu ya, minumnya tuh teh dingin gitu, es teh gitu, itu jangan. Sebaiknya kalian tuh minum air putih aja, karena kalau es teh itu menghambat penyerapan dari zat gizi yang kalian udah makan tadi, yang dari hewani itu, zat besinya kayak gitu. Jadi faktornya itu ya bisa tadi asupan zat besinya kurang, terus karena penyerapan zat besinya juga terhambat kayak gitu. Yang ketiga itu ada kebutuhannya tuh meningkat. Kebutuhan meningkat di sini maksudnya kalian kan masa remaja ya. Remaja itu masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan karena kalian tuh terus bertumbuh ya kan. Masa remaja, tinggi badannya segala macem, terus pendewasaan juga, bentuk tubuhnya juga remaja kan pasti berkurang lah ya. Kayak ada kayak proses pendewasaan lah gitu, kayak udah haid ya kan, kalian udah haid kan? Ya udah haid, kayak bentuk tubuhnya tuh jadi lebih dewasa lah gitu. Dan kayak gitu sih, jadi kebutuhan itu meningkat. Kebutuhan meningkat itu pada masa remaja ya, pada masa remaja pertumbuhan, kebutuhan meningkat, udah asupan zat gizinya kurang, udah terhambat penyerapannya, terus kebutuhannya meningkat, asupannya kurang, udah gitu terhambat, ya kan? Jadi berpotensi banget lah kena anemia gitu. Jadi hemoglobin itu rendah gitu. Untuk pembentukan hemoglobin itu kan dari zat besinya itu kan. Nah jadi yang keempat itu ya, faktor itu kehilangan zat besi. Jadi kayak tadi kalian menstruasi setiap bulannya ya, kalau perempuan ya, remaja putri kan pasti menstruasi ya, setiap bulannya itu darahnya tuh kan keluar ya setiap bulan loh ini. Jadi otomatis darah di dalam tubuh kita juga berkurang kan. Nah hemoglobin juga berkurang tuh, makanya
penting untuk kalian tuh untuk mengkonsumsi zat besinya itu yang bagus, yang banyak, yang diperhatikan lah gitu pemilihan zat besinya sama faktor penghambatnya. Jadi jangan dibarengin gitu, kalau mau makan ikan jangan sama teh gitu misalnya, kayak gitu. Jadi tadi faktor anemia itu ada asupan zat besi yang rendah, terus ada yang penyerapannya kurang baik ya, penyerapan zat besinya itu terhambat. Yang ketiga itu ya kebutuhannya itu meningkat ya pada masa remaja karena masa pertumbuhan. Terus habis itu kehilangan zat besi karena menstruasi tadi keluar kan, kalau perempuan tuh zat darahnya ya meluruh lewat menstruasi kayak gitu. Selanjutnya tuh ada tanda dan gejala anemia. Sebelumnya kalian udah pernah tahu atau kebayang nggak sih tanda dan gejala anemia tuh ada apa aja? Yang saya tahu sih kayak lemas, letih, terus lesu. Ya kurang semangat gitu sih ngapa-ngapain. Bener banget, karena hemoglobin yang nyebarin oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang ya, rendah akibat anemia. Maka dari itu dampaknya pun lemah, letih, lesu ya kayak dibilang tadi. Benar, kurang semangat ya ngapa-ngapain ya. Bener banget, karena oksigen itu kan penting ya buat tubuh untuk tenaga, untuk kerja organ-organ ya kan, penting. Makanya itu dampaknya benar lemas, letih, lesu. Nah sebenarnya tuh ada 5 dampaknya: lemas, letih, lesu, lelah lunglai kayak gitu. Dia jadi kayak lemas gitu, mau ngapa-ngapain kayak gak bertenaga, bener banget kayak gitu. Nah terus selanjutnya tuh ada sering mengeluh tuh pusing gitu, kayak tiba-tiba bangun terus pusing palanya, terus berkunang-kunang, terus konjungtivanya tuh pucat ya. Kalau di sini tuh kan harusnya tuh ya merah segar gitu ya, ini konjungtivanya tuh pucat. Terus kelopak matanya, bibirnya, lidahnya, kulitnya, dan telapak tangannya pun pucat kayak gitu. Itu kalau lebih parahnya lagi, dampak gejala dari anemia itu nyeri tulang, terus takikardia atau debaran jantungnya tuh berlebih gitu, kayak nggak ngapa-ngapain terus deg-degan banget kayak gitu. Terus habis itu pingsan, bisa sampai pingsan ya, kayak misalnya kayak di upacara hari Senin tuh kan suka ada yang pingsan, itu bisa jadi karena dia anemia, karena dia kurang sel darah merahnya, itu bisa sampai pingsan, lemah kan dia kayak gitu. Terus habis itu dampak anemia bagi remaja ya, bisa dilihat di sini ya, ini gadis cerdas tanpa anemia ya. Dampak anemia bagi remaja itu ada penurunan imunitas karena tadi ya hemoglobinnya tuh rendah. Terus prestasi belajar menurun karena otak itu butuh oksigen untuk berpikir ya, butuh oksigen, jadi prestasi belajar udah pasti menurun. Udah gitu tadi dia kan lemas ya, letih, lesu, belajar pun kurang semangat gitu ya, kayak mikirnya tuh susah juga karena yang masuk pelajarannya ke otak kurang masuk karena kurang oksigen untuk berpikirnya itu. Nah selanjutnya konsentrasinya juga menurun, udah pasti karena otak tuh butuh banyak oksigen ya untuk berpikir, udah pasti kayak gitu. Terus kebugarannya juga menurun karena tadi ya tubuh butuh oksigen untuk bergerak ya kan, jadi pasti dia kebugarannya juga menurun, lemah ya kan. Terus gadis cerdas di sini itu maksudnya yang pertama, kalian tuh cerdas dalam memilih bahan makanan. Kayak tadi tuh Indomie ya, punya uang 5.000 ke warung mau beli makanan, mau beli Indomie ya kan. Kalau kalian udah cerdas nih, udah ikut penyuluhan ini ya, kalian harus bisa lebih memilih, mendingan beli telur daripada beli Indomie. Telur kaya akan protein, tinggi protein, zat besi ya, kayak gitu. Nah cerdas yang kedua adalah prestasi belajar kalian tuh bakal menurun nih kalau anemia. Jadi gadis cerdas tanpa anemia itu pasti prestasi belajarnya tuh lebih baik daripada yang anemia ini, yang menurun ini. Jadi gadis cerdas tanpa anemia kayak gitu, jadi prestasi belajar pun menurun nih kalau di anemia. Terus konsentrasi belajar juga. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin remaja putri ya, hemoglobin atau HB ya disingkatnya. Jadi yang kayak saya udah singgung sebelumnya tuh, karena kalian kan masa pertumbuhan, udah gitu menstruasi kan, menstruasi itu bakal ngeluarin darah kan. Nah ngeluarin darah itu bakal mempengaruhi kadar hemoglobinnya juga ikut keluar dan rendah jadinya di dalam tubuh. Jadi akibatnya ya kadar hemoglobin rendah itu di dalam tubuh remaja itu karena tadi menstruasi. Terus yang kedua itu ada makanan zat besinya tadi kurang kan, asupan zat besinya tuh kurang karena misalnya kayak pengen dietnya tuh yang tanpa lemak hewani gitu, makannya sayuran aja, itu juga nggak bagus. Karena kenapa? Zat besi itu lebih bagus dari hewani, ikan, ayam, udang, daging kayak gitu. Terus selanjutnya ya,
Selanjutnya itu kayak penyakit kronis, misalnya tuh kayak TBC, hepatitis yang mempengaruhi kadar hemoglobin di dalam darah. Jadi dia bisa menurun gara-gara untuk si TBC sama hepatitisnya itu hemoglobinnya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pola tidurnya tuh kurang teratur gitu. Misalnya terlalu banyak begadang, terus nggak sarapan juga. Ya kan kalau begadang berarti kan ngelewatin waktu sarapan kan. Berarti kan nggak sarapan ya. Otomatis harusnya makan jadi nggak makan. Nah, penting sarapan itu penting juga untuk tubuh gitu ya. Terus abis itu kalau kalian kurang tidur ya, kalian kan kalau abis tidur tuh ya kalau begadang gitu kan jadi lemas kan ya pas bangunnya. Jadi ya ada pencegahannya nih. Ya, pencegahan anemia itu seperti apa? Tadi kan udah ya dampaknya ya ini. Terus kita biar tahu ya untuk tidak merasakan si dampak ini kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya itu asupan makanan. Jadi kita harus meningkatkan asupan makanan yang kaya akan zat besi kayak daging sapi, ikan, ayam, ya, telur, hati, ya, kacang-kacangan, kacang polong, kacang merah. Kacang panjang. Iya, kacang panjang. Kacang Merah. hijau. Iya, benar-benar kacang hijau dan tahu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga meningkatkan vitamin C dibarengi dengan makan makanan yang kaya akan zat besi dibarengi dengan konsumsi vitamin C. Vitamin C-nya itu yang natural ya dari jambu biji. Nih dia tinggi akan vitamin C, lebih tinggi dari jeruk malah ya. Jadi jambu biji, jeruk, apel, bayam kayak gitu. Dia jadi membantu penyerapan dari zat besi di dalam tubuh kita gitu. Kita kan udah makan nih zat besi cukup. Nah, karena ada vitamin C dibarengi dengan vitamin C, dia membantu zat besi itu lebih terserap di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada tablet tambah darah. Jadi kita konsumsi tablet tambah darah nih pada menstruasi apalagi ya, karena kan darahnya terbuangnya. Untuk mengganti darah yang terbuang itu, kita minum tablet tambah darah ya, sekitar 50% tuh yang keluar itu bisa digantikan sama tablet tambah darah. Dan kerja jadi ya tablet tambah darah nih, kalian biasanya di sekolah juga kan dikasih suplementasi tablet tambah darah setiap hari Jumat. Biasanya kalian tuh minumnya pakai apa? Kalau waktu itu sih saya dikasih dari sekolah Floridina gitu. Floridina. Nah, kalau saya minumnya tuh pas istirahat, jadi kayak minum susu strawberry. Susu strawberry. Kalau saya minumnya pas sudah di rumah sih, jadi kayak pakai es teh manis gitu. Iya. Sebenarnya tuh minumnya sebaiknya ya pas dikasih sama petugasnya langsung diminum tuh. Biasanya petugasnya kalau gitu tuh nungguin kalian minum. Sebaiknya diminumnya tuh pakai air putih aja ya. Pakai Floridina bagus untuk vitamin C. Jadi dia membantu penyerapan dari zat besinya. Jadi lebih manfaatnya lebih terasa gitu di tubuh ya si tablet tambah darahnya ini. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik. Kalau kita aktivitas fisik, oksigen itu di tubuh kita tuh kayak akan oksigen. Tubuh kita tuh kayak akan oksigen kalau kita aktivitas fisik. Karena hemoglobinnya itu lebih lancar gitu membawa oksigennya ke dalam tubuh. Menyebarnya ke semua tubuh gitu, ke aliran tubuh. Nah, selanjutnya kayak aktivitas yang bisa kita lakukan itu apa ya? Kayak yang bisa kalian lakuin tuh bisa lari ya. Terus apa lagi ya, berenang, jalan santai, jogging santai gitu, kayak bersepeda. Iya, bersepeda, boleh bersepeda. Jadi tubuh kita tuh kalau aktivitas fisik kayak akan oksigen dan membuat kita jadi bersemangat. Jadi enggak anemia karena lemah letih lesunya itu enggak terasa kan karena kita bugar gitu. Sekian materi dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya dong, kenapa kita minum obat tambah darah itu nggak boleh dibarengin sama minum teh? Makasih atas pertanyaannya sebelumnya. Karena obat tablet tambah darah ya TTD itu nggak boleh dibarengi sama teh karena dia tuh punya senyawa yang namanya tuh tanin. Dia akan menghambat penyerapan dari zat besi itu sendiri yang dari tablet tambah darahnya. Jadi terhambat tuh penyerapannya. Jadi manfaatnya tuh tidak bisa terasa dengan maksimal gitu. Manfaatnya berkurang kayak gitu. Makasih. Ya, aku juga mau nanya, cara konsumsi tablet yang benar itu gimana? Pertama itu minumnya tuh nggak boleh dengan yang tadi yang senyawa tanin, terus ada juga fitat ya, fosfat ya pada di susu, kopi, teh nggak boleh karena itu akan menghambat penyerapan TTD-nya tadi gitu. Jadi minumnya tuh pakai air putih aja karena dia lebih netral kayak gitu. Terus minumnya itu pada saat minum ya akan merasakan gejala-gejala seperti mual, terus buang air besarnya susah, terus warnanya tuh hitam, buang air besarnya. Jadi itu wajar, itu gejala yang wajar dirasakan ketika minum TTD. Jadi sebaiknya untuk minimalisir gejala itu minumnya tuh sebelum menjelang tidur, jadi nggak dirasakan sama tubuh ya kan.
menjelang tidur, dan minumnya itu dibarengi sama tadi Floridina karena dia mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan dari zat besi itu sendiri. Minum Floridina, jambu biji ya dibarengi sama jeruk gitu-gitu. Terus ketika obat tablet tambah darahnya mau diminumnya entar dulu gitu, mau nanti gitu minumnya, itu harus ditutup dengan rapat. Kalau udah dibuka harus ditutup dengan rapat, yang harus di tempat yang kering, disimpannya dijauhi dari matahari, dari anak-anak kayak gitu. Terus kalau tablet tambah darahnya itu udah berubah warna nih, udah nggak kayak biasanya, jangan diminum ya. Terus abis itu tablet tambah darah itu nggak membuat hipertensi atau tekanan darahnya tinggi dan kebanyakan darah. Walaupun kita minum tablet tambah darah, nggak bakal kebanyakan darah karena tubuh kita tuh udah punya sistemnya sendiri untuk bisa mengolahnya itu menjadi netral gitu, menjadi ternetralisir, jadi seimbang gitu. Terus ada yang mau ditanya lagi? Kalau semisal bangun tidur ngerasain gejala salah satu gejala anemia kayak gitu, itu berarti beneran anemia atau bukan? Pertanyaannya bagus ya. Jadi walaupun udah misalnya kayak pusing gitu ya, terus 5L tadi ya, lelah, letih, lesus, dan selanjutnya, dia itu nggak berarti anemia, tapi bisa jadi anemia. Tapi bukan berarti anemia juga, harus diperiksakan ke dokter tuh, dicek darahnya, apakah hemoglobinnya itu di bawah normal ataukah masih di atas normal, masih balance gitu, masih nggak di bawah normal. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti anemia, harus dicek dulu ke dokter apakah dia hemoglobinnya tuh rendah atau tidak kayak gitu. Walaupun udah menyelesaikan gejalanya ya, tanda-tandanya kayak gitu. Jadi sudah dan di sini tengah. Baik ya, saya mau evaluasi sedikit ya, mau tanya lagi nih, apakah kalian tuh sudah memahami belum ya yang saya sampaikan ini? Saya tanyakan kenapa anemia tuh bisa terjadi. Karena kekurangan zat besi. Iya benar. Iya benar. Iya benar banget. Iya benar. Dampak yang terjadi tuh apa aja yang kalian pahami tadi? Masih ingat nggak? Kayak konsentrasi menurun. Benar. Iya benar. Lemes gitu nggak sih? Iya benar. Terus pencegahannya kita harus gimana tuh kalau anemia? Untuk menghindari anemia. Iya benar, aktivitas fisik biar tubuhnya itu kayak oksigen. Yang sehat. Iya benar, yang kayak akan zat gizi ya, terutama hewani karena dia lebih bagus untuk tubuh. Terima kasih, saya akhiri. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.